Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irena Kusuma Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penginstalan framework YII menggunakan Composer. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk ke video tutorialnya, kita harus tahu dulu apa itu YII. YII singkatan dari Yes It Is. YII merupakan framework PHP berbasis komponen yang mana memiliki kinerja yang sangat tinggi untuk pengembangan aplikasi web dengan skala besar. YII ini juga mampu meningkatkan kecepatan pengembangan secara signifikan. Untuk melakukan proses instalasi framework YII ini, kita butuh yang namanya perangkat pendukung atau komponen, yang mana komponen atau perangkat pendukungnya itu terdiri dari yang ke satu. Kita butuh yang namanya web server. Teman-teman di sini sering menyebutnya dengan localhost. Teman-teman bisa menggunakan XMPP atau AMPPS sama saja, tapi di sini saya memakai AMPPS. Sebenarnya sama aja, mau XMPP atau AMPPS. Yang terpenting itu web servernya harus mendukung PHP versi 7. Jadi, jika teman-teman menggunakan XMPP, maka harus mendukung versi 7 atau XMPP 7, dan AMPPS juga seperti itu. Perangkat pendukung atau komponen yang kedua adalah text editor, di mana di sini saya menggunakan text editor dari Visual Studio Code. Ini tuh sebenarnya bebas. Teman-teman bisa menggunakan Sublime Text, Notepad++, atau lain sebagainya, senyamannya saja, tapi di sini saya sarankan untuk memakai Visual Studio Code karena dia memiliki terminal. Dan yang ketiga itu kita tentu saja membutuhkan yang namanya Composer. Di sini sebenarnya bisa saja tidak menggunakan Composer, hanya konfigurasinya akan lebih rumit dibandingkan dengan yang memakai Composer. Oleh karena itu kita membutuhkan Composer untuk menginstal framework dari. Yang terakhir adalah perangkat pendukung atau komponen dari frameworknya itu sendiri. Jadi karena di sini kita memakai YII, maka kita butuh yang namanya framework YII. Teman-teman bisa langsung ke situs yiiframework.com untuk mendownload frameworknya. Di sini yaitu ada dua cara penginstalannya, yakni install via Composer dan juga ada yang namanya install from an archive. Di sini ada dua cara. Teman-teman bisa memilihnya. Nah, untuk melakukan proses instalasi dari framework YII itu sendiri, langkah pertama teman-teman harus buka dulu web server yang udah terinstal di perangkat teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan XMPP ya silakan buka gitu, atau AMPPS juga silakan gitu. Yang terpenting harus digarisbawahi bahwa web servernya itu harus mendukung PHP versi 7 gitu. Untuk teman-teman yang menggunakan XMPP tapi belum versi 7 gitu ya, silakan update dulu atau ubah dulu hingga support ke PHP versi 7. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang menggunakan AMPPS seperti saya di sini, teman-teman bisa mengubahnya langsung gitu di AMPPS. Dan caranya yang pertama itu klik option ini, terus di sini ada change PHP version. Nah, klik itu, terus di sini ada pilihannya. Tapi berhubung saya sudah menggunakan PHP versi 7-nya, jadi saya tidak usah mengkliknya lagi. Teman-teman yang belum menggunakan PHP versi 7 silahkan klik. Nah, setelah mengkliknya, teman-teman bisa kembali lagi dengan cara mengklik icon option ini. Nanti otomatis teman-teman di sininya itu akan berubah gitu. Yang awalnya PHP versi 5 gitu ya, berubah menjadi PHP versi 7.3 misalkan di sini. Tapi untuk teman-teman yang belum berubah gitu di sininya, jangan khawatir. Teman-teman tinggal restart aja MPPS-nya, langsung run administrator lagi dan langsung akan muncul gitu. Setelah itu selesai. Jadi teman-teman yang udah support PHP versi 7 di localhostnya atau di web servernya, teman-teman harus nyalakan Apache dengan MySQL-nya. Nah, di sini kan off, kita nyalakan dulu agar nanti di sini statusnya itu running semua gitu. Ini kan running tuh ya. Sekarang MySQL-nya klik. Nah,
setelah dinyalakan MySQL-nya, statusnya di sini akan on dan di sini itu akan running semua gitu ya. Untuk membuktikannya, kita jalankan localhost-nya gitu. Dengan cara klik browser, lalu ini kan sudah dibuka ya, kita pas dulu new tab, terus klikkan di sini localhost, enter. Oh, belum. Localhost, enter. Nanti itu akan muncul gitu tampilan dari si localhost-nya, indeks dari web server localhost-nya gitu ya. Nah, berarti kalau di XIPP ini adalah folder-folder yang tersimpan di folder HTTDocs. Sedangkan kalau misalkan di AMPPS ini adalah folder-folder yang tersimpan di folder www gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang belum mempunyai atau belum ada folder di sininya gitu ya, teman-teman bisa buka atau membuatnya sendiri. Kalau di XIPP berarti teman-teman buatnya new foldernya di folder HTTDocs, sedangkan kalau di AMPPS berarti teman-teman buat folder barunya di folder www ya. Nah, cara buat new foldernya, kalian cari tempat localhost atau SMPP atau AMPPS berada. Kalau saya di C. Terus di program files, terus AMPPS, terus cari folder www. Ini kalau di AMPPS, kalau di XMPP berarti cari folder HTTDocs. Nah, ini folder misalkan di sini kasih nama apa. Nah, seperti ini udah ada terbuat kan? Kita buktikan di localhost-nya udah terbuat belum gitu. Kita refresh. Ini tampilan sebelumnya. Kita refresh. Oh, ternyata folder ada itu sudah berhasil dibuat berarti. Nah, langkah selanjutnya teman-teman cari buka text editornya. Nah, di sini kan saya tadi menggunakan Visual Studio Code. Nah, kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk memakai text editor dari Visual Studio Code? Karena di sini tuh sudah include dengan terminal. Atau kalau misalkan di desktop atau Windows itu CMD ya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan Notepad, terus nanti dipanggil gitu di CMD bisa. Cuman kalau misalkan di terminal yang ada di Visual Studio Code itu dia langsung tertuju ke path di mana folder itu berada gitu ya. Kalau misalkan di CMD kan harus dipilih dulu, dicari dulu pettingnya gitu. Kayak misalkan CD program files, CD AMPPS, CD www, CD apa gitu. Nah, harus seperti itu kan. Jadi harus mengingat si Nah, kalau di terminal yang ada di Visual Studio Code itu nggak usah kita ingat-ingat perintahnya gitu. Kayak misalkan contohnya langsung aja open folder. Terus, nah ke folder program files atau folder di mana localhost itu berada. Nah, terus ini AMPPS, terus cari folder www, terus cari folder yang tadi. Misalkan di sini ada folder iren. Saya akan memilihnya select folder. Nanti itu akan otomatis pettingnya tuh menuju ke folder iren gitu. Terminalnya tuh. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti di sini kan ini terminal ya. Nanti itu akan langsung terpetting ke folder iren berada gitu. Nah, nanti tuh di sini tuh udah langsung terpetting seperti ini gitu ya. Oke. Untuk teman-teman yang PHP-nya itu belum di setting pad gitu ya, teman-teman harus setting pad dulu terlebih dahulu. Caranya, ketikan ini. Cari folder localhost teman-teman. Kalau aku di C kayak tadi ya, C terus program files, terus AMPPS, terus cari PHP. Nah, ini kan, nah ininya tuh klik, nanti akan berubah seperti ini, terus copy, terus cari di sini. Nah, di sini tuh klik cari control panel. Nah, ini bentar. Terus klik System and Security, terus klik System,
Terus sini ada pilihan. Nah, pilihnya Advanced System Setting. Nah, di sini Environment Variables. Nah, di sini cari Path. Oke, kita edit. Terus di sini kan belum ada, klik New. Terus di sini di pastekan yang tadi. Nah, seperti ini. Nanti klik OK. Begitupun path yang di bawahnya. Nah, kita new, kita copy pastekan, terus OK. Setelah penambahan itu kita oke kan semua. Oke. Terus ini juga oke. Nah, nanti akan berhasil gitu ya disimpannya. Terus di sini coba ketikkan PHP Composer. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada could not input PHP gitu. Composer berarti kan PHP-nya sudah berhasil di petting, jadi tidak error. Dan di sini komposernya nggak ada. Karena kenapa? Karena sebelumnya emang belum diinstal gitu. Makanya di sininya nggak bisa dipanggil si komposernya. Untuk itu kita download dulu atau install dulu komposernya. Nah, untuk mendownload si komposernya, kita klik browser, terus cari komposer. Nah, kita klik download ini. Setelah itu, tunggu sebentar. Nah, ini tuh ada Windows installer. Ini, kalau misalkan diklik, ini tuh akan muncul seperti ini, komposer setup X gitu ya. Karena di sini saya akan menggunakan penginstalan berbasis perintah gitu ya, command line. Caranya gampang. Nah, untuk mendownload menggunakan command line installation ini, ketikkan perintah ini. Oops. Nah, seperti ini. Terus pastikan teman-teman memiliki jaringan yang stabil, karena kalau tidak downloadnya kan lama gitu, meskipun ini filenya kecil sebenarnya. Oke, kita enter. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, nah ini sudah mulai ya, install verified downloading. Nah, di sini juga nih sudah mulai. Composer.var. Ini berarti artinya sedang mendownload. Oke, di sini ada keterangan successfully installed itu bla 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 composer.var. Berarti ini artinya si komposernya itu sudah berhasil terinstal. Oke, kita coba panggil dengan menggunakan perintah php composer. Bentar. Oh, salah. php composer.var ya, teman-teman. Karena ini tuh kita menggunakan instalasi command line gitu. Standalone.var. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh adalah option key-nya. Nih, di sini banyak ada install, license list, run, upgrade, validate. Nah, di sini ada yang namanya self update dan juga update. Bedanya itu kalau self update itu ini akan mengupdate dari si komposer ini gitu. Sedangkan kalau update itu dia akan mengupdate atau merubah memperbaharui gitu ya, memperbaharui dari si frameworknya gitu. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, tujuan dari adanya komposer ini itu sebenarnya untuk memanage download git-nya gitu ya. Jadi menggunakan komposer sebenarnya bisa tidak menggunakan komposer, cuman kan nanti setiap kita membuat project itu pasti ada komposer JSON sama lognya gitu. Kalau misalkan tidak menggunakan komposer akan lebih ribet gitu ya. Nah, di sini cukup menggunakan file ini composer.var gitu. Oke, selanjutnya karena di sini instalasi dari si komposernya sudah selesai, berhasil terinstall gitu ya. Selanjutnya kita instalasi si framework.
Nah, untuk mendownload frameworknya kita di browser klikkan si YII-nya, YII framework slice download. Situsnya yiiframework.com/download. Tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Di YII framework ini itu instalasinya itu ada install from an archive file, ada juga install via Composer. Nah, tadi kan karena kita udah memakai Composer, karena kita tujuannya akan menginstal framework YII menggunakan Composer, maka kita gunakan perintah ini gitu. Karena di sini juga ada tulisan recommended gitu, oke? Nah, di sini ada dua jenis perintah. Di sini ada yang basic, di sini ada yang advance. Kalau yang basic berarti dia akan cuman punya satu tampilan gitu. Sedangkan kalau yang advance itu ada dua tampilan, yakni tampilan dari front end-nya dan back end-nya. Oleh karena itu kita pilih perintah instalasi VKI-nya yang advance ini. Kopikan, lalu paste di terminal Visual Studio Code-nya. Kita paste, kita enter. Nah, tunggu hingga prosesnya itu selesai gitu. Nah, di sini ada prosesnya tuh ketika kita setelah kita mengcopy pastekan perintah tadi, di enter, nah nanti akan muncul keterangan seperti ini, installing, download, installing hingga selesai prosesnya, login, bla 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 bla, writing, download, ini prosesnya, terus ini installingnya, hingga selesai. Tahu selesainya itu di sini kembali lagi ke pettingnya gitu. Ini menandakan bahwa ini tuh selesai. Nah, untuk mengetahui bahwa benar nggak sih si installing ini tuh data-datanya disimpan di file di folder iren gitu. Oke, kita buka ya folder irennya. Nah, ini adalah folder iren yang disimpan di localhost, dan ini ada advance. Advance ini itu adalah folder yang berisikan si framework YII-nya yang barusan kita download gitu atau kita install, dan composer.par ini tuh adalah file komposernya gitu yang telah diinstal sebelumnya. Oke, kita buka advance-nya, dan ini adalah data-datanya. Untuk saran saja, lebih baik data-data yang ada di advance itu tuh kita kopikan lagi, pindahkan ke ini. Ini di-cut ya, ctrlx saja. Terus pindahkan ke sini, keluar folder, jadi dipas di. Nah, jadi di dalam localhost ini karena kita memakai folder iren ya di localhost-nya. Nah, kalau bisa si file framework-nya tadi itu di luar folder advance-nya lagi gitu. Jadi di folder terakhir localhost gitu ya, seperti itu. Jadi di sini ada 3 komposer, yang mana composer.par, composer log, dan ini JSON. Kalau composer.par itu adalah komposernya, sedangkan composer log dan JSON ini itu adalah bawaan dari si framework-nya gitu. Nah, kita coba buka ya komposer-nya. Komposer log kita buka. Open with Visual Code. Terus si komposer ini juga. Nah, kalau di composer.log ini tuh berisikan log komponen-komponen yang sudah terinstall gitu. Komponen yang di-download, di-update, di-delete adanya di sini di composer.log. Sedangkan di composer.json dia tuh berisikan informasi dari framework yang udah kita install gitu. Namanya apa, keywordnya apa. Nah, tapi si framework ini tuh sebelumnya belum bisa digunakan gitu. Karena kenapa? Karena
YI-nya belum di-generate gitu. Cara mengenerate-nya itu di sini ada init kan. Terus di sini kita ketikkan php init. Nah, di sini ada development dan ada production. Kalau development itu punya full service gitu. Sedangkan kalau production tuh jadi hasil jadinya aja gitu. Karena di sini kita akan jadi pengembang, maka kita klikkan 0. Jadi untuk sebagai development. Nah, inisial ini development. Yes. Ya. Yeah. Dan ini akan mengenerate. Nah, setelah proses generate-nya selesai, cimolnya selesai, di sini akan ada muncul YII gitu. Kita coba buka localhost. Kita buka localhost dulu. Nah, kita refresh. Kita select iren. Nah, ini adalah ininya. Ini ada YI kan. Nah, karena tadi kita downloadnya PHP framework yang advance gitu, ada 3 tampilan. Di sini ada backend, ada interface backend, ada frontend. Kita pilih backend misalkan. Nanti tampilnya akan seperti ini. Ke backend, ke web, akan muncul interface dari si backend itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan interface ketika kita menggunakan yang backend. Untuk melihat tampilan interface dari frontend-nya, kita klikkan sama kayak tadi localhost. Terus pilih folder iren, karena kita kan tadi nyimpannya di iren ya, di folder iren maksudnya. Terus ini kan backend, sekarang yang frontend. Oh, ininya klik ini. Jangan ditranslate. Frontend klik, terus sama-sama nanti klik folder web. Gitu. Nanti akan muncul tampilan dari si frontend-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi kita harus melakukan dulu yang namanya generate si YII-nya. Cara untuk mengenerate YII-nya, kita kembali lagi ke terminal Visual Code-nya. Tadi kan udah muncul ya YII di sini dengan melakukan PHP ini. Nah, sekarang lakukan lagi PHP YII, tapi sekarang oke. PHP YII. Enter. Nah, ini proses sama kayak komposer. Ini adalah option key-nya di YII. Sedang di-installing. Sedang di-generate gitu ya. Tunggu hingga selesai. Nah, setelah proses generate YII-nya selesai, tampilannya akan seperti ini, akan kembali lagi ke petting-nya. Tapi tidak selesai di sini, karena kenapa? Karena kita harus konfigurasi dulu database-nya untuk bisa login ke front-end ya. Oke, di sini ada yang namanya common, terus klik config, config, terus di sini ada main lokal. Oke, main lokal. Di sini ada yang namanya username, password, sama char set gitu. Kalau di XMPP itu username-nya root, passwordnya kosong. Sedangkan kalau kebetulan ini menggunakan IMPPS, maka di sini passwordnya adalah MySQL, MySQL seperti itu. Dan ini adalah MySQL hostnya localhost, DB name-nya YII Advanced ini masih untuk DB name database name ini itu kan masih default ya. Kita buat aja dulu di localhost-nya ini. Di localhost slice php admin. Kita klik ini baru untuk menambahkan database-nya. Misalkan tunggu sebentar. Nah, namanya apa? Misalkan iren database-nya. Kita buat. Nah, database-nya sudah terbuat. Kita masukkan ke main lokal tadi. Sini.
Iren. Kita save. Setelah selesai pembuatan database dan disimpan di main lokalnya, kita harus lakukan migrasi database-nya gitu ya. Caranya sama kayak tadi, gunakan perintah php yii, yang mana di sini menggunakannya yang migrate yang ini ya, yii migrate. Ini untuk migrasi database-nya ke sistem. Nah, tunggu. Ini proses dari migrasinya. Di sini apply the above migration. Kita ketikkan yes, y aja ya. Dan ini sedang membuat si tabel-tabelnya. Nah, ini adalah tampilan ketika migrasi database itu sukses. Nah, untuk membuktikan bahwa benar atau tidak ini migrasinya selesai gitu ya, kita buka localhost yang tadi database-nya, database Iren ini. Dan ini adalah muncul migration. Tadi kan cuma user doang. Migration ini tuh adalah hasil dari perintah dari php yii migrate. Ini fungsinya untuk migrasi database-nya. Kita buka strukturnya apa aja dari migrasi sistem, database ke sistem. Nah, ini adalah tabelnya, strukturnya gitu ya. Dan kita coba buka yang user. Nah, ini adalah strukturnya dari hasil generate tadi. Hasil migrasi. Nah, dari hasil migrasi database ini kita udah bisa coba login gitu ya. Nah, di sini ini tampilan front end. Kita login. Oh, kita daftar dulu deh. Karena kita kan belum memiliki akun ya. Nah, untuk kita belum bisa dari front end, belum bisa login karena kita belum memiliki akun. Oleh karena itu kita sign up dulu atau daftar dulu. Misalkan username-nya admin, emailnya Irena kfmdwi9@gmail.com. Passwordnya misalkan second up. Kita tunggu proses pendaftarannya di interface front end ini. Nah, ketika selesai proses sign up tadi, akan dibawa ke tampilan ini, di mana ini tampilan congratulations, thank you for registration, please check your inbox. Ini untuk verifikasi. Berarti ini udah berhasil kita membuat si user adminnya gitu ya, akun admin. Nah, untuk verifikasinya nanti ada di mailer. Nah, untuk membuktikan bahwa benar gak sih tadi admin sudah terbuat gitu. Oke, kita coba refresh untuk mengetahui akun admin tadi sudah terdaftar belum di database-nya gitu. Kalau sudah berarti tadi pembuatannya selesai, berhasil gitu. Nah, di sini kelihatan bahwa di sini adalah admin. Tadi kan username-nya admin. Ini adalah password hash-nya. Terus nah, ini adalah verification token. Ini berbentuk hash. Kalau di plain text nanti berbentuk kode yang mana itu dikirimkan ke alamat email ini gitu. Selesai. Berarti ini sudah terbukti ya. Tadi kita bikin di interface front end akun admin ini dan pas dicek di database-nya sudah terdaftar. Berarti migrasi database pada sistemnya sudah berhasil. Nah, sampai sini proses instalasi dari framework itu sebenarnya sudah selesai ya. Mungkin sekian video tutorial dari penginstalan framework YII menggunakan komposer dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.